Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bu Wening Wihartarti, selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi klinis, yang saya hormati dan saya sayangi, segenap teman-teman kelas psikologi 1B. Pertama kali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya, hidayah, dan inayahnya, kita dapat berkumpul dalam forum pada pagi hari ini, dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang bidang-bidang khusus dalam psikologi klinis. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 8 yang disusun oleh 1. Syafrilia Khairunisa sebagai pemateri. 2. Ubaid Kurniawan, saya sendiri sebagai moderator. 3. Uminantul Fadilah sebagai pemateri. 4. Umi Salamah sebagai pemateri. 5. Zara Firdaus sebagai pemateri. Bidang kekhususan dalam psikologi klinis yang pertama yaitu psikologi komunitas. Di Indonesia, psikologi komunitas dikenal dan dibahas sebagai kesehatan masyarakat yang tercakup dalam disiplin ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan masyarakat. Pengertian psikologi komunitas menurut para ahli. Menurut Heller dan Monahan, menjelaskan bahwa psikologi komunitas sebagai aplikasi prinsip-prinsip tingkah laku untuk mengerti dan memecahkan bermacam problem dan situasi komunitas. Yang kedua, psikologi komunitas mengutamakan pada aspek-aspek psikologi dari suatu sistem sosial dan aspek pencegahan sebagai pokok bahasan dalam psikologi komunitas. Dan menurut Sachs dan Specter, mengartikan psikologi komunitas sebagai suatu pendekatan dalam bidang kesehatan mental yang mengutamakan peran lingkungan dalam menimbulkan dan mengurangi masalah-masalah manusia atau peningkatan kesejahteraan manusia. Jadi, apa sih psikologi komunitas itu? Nah, psikologi komunitas didefinisikan sebagai suatu pendekatan dalam psikologi terhadap kesehatan mental yang menekankan pada peran dan daya lingkungan dalam menciptakan dan mengurangi masalah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Atau psikologi komunitas merupakan penerapan prinsip ilmu perilaku dalam lingkup manusia dengan tujuan mencegah munculnya permasalahan sosial yang berat. Berikutnya adalah kegunaan dalam psikologi komunitas. Yang pertama, melakukan penelitian untuk mengidentifikasi masalah-masalah komunitas. Yang kedua, mencegah munculnya permasalahan kesehatan mental dan sosial, di mana pendekatan-pendekatan yang ada dalam psikologi komunitas dapat melihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, sehingga melalui fenomena tersebut dapat diidentifikasi langkah-langkah pencegahannya. Yang ketiga, membangun sumber dukungan dalam masyarakat. Dan yang keempat, memberikan bantuan psikologis dalam masyarakat, di mana psikologi komunitas ini dapat memberikan rujukan mengenai langkah-langkah apa saja yang dapat ditempuh untuk mengatasi tren dan fenomena masalah yang ada dalam komunitas. Yang kelima, membangun strategi kesehatan jiwa, yaitu upaya-upaya yang berfokus pada bagaimana cara meningkatkan kesehatan jiwa seseorang di dalam kelompok agar dapat meningkat. Yang keenam, memberdayakan individu, yaitu membantu meningkatkan konsep diri seseorang agar dapat terlibat dalam kelompok sosialnya. Yang ketujuh, yaitu cepat dalam membuat intervensi yang tepat. Dengan pengumpulan informasi yang cepat, permasalahan yang muncul dapat langsung disusun penyelesaiannya. Selanjutnya adalah bentuk penekanan pendekatan kesehatan mental komunitas menurut Bloom. Mencakup 5 hal. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, intervensi dalam komunitas. Yang kedua, intervensi dilakukan dalam populasi terbatas. Yang ketiga, penekanannya pada pencegahan. Yang keempat, promosi pelayanan tak langsung, seperti mengadakan konsultasi dan pelatihan. Dan yang kelima, pelaksanaannya dilakukan oleh ahli dari berbagai bidang ilmu dan awam. Kemudian ada konsep pendekatan psikologi komunitas. Ada 2 konsep di sini, yaitu pencegahan dan pemberdayaan. Pencegahan dari gangguan jiwa atau psikologis untuk menghemat biaya perawatan penderita.
Ada 3 jenis pencegahan, ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer merupakan upaya melawan keadaan yang memungkinkan timbulnya gangguan sebelum gangguan itu terjadi. Contohnya, konseling pranikah. Yang kedua, pencegahan sekunder merupakan upaya diagnosis dini agar dapat segera melakukan treatment atau terapi pada awal gangguan. Contohnya, deteksi dini dan pengobatan individu yang mempunyai kebiasaan minum obat penenang yang berpotensi kecanduan. Dan yang ketiga, yaitu pencegahan tersier, merupakan upaya rehabilitasi terhadap orang yang membutuhkan penyesuaian kembali dari gangguan yang pernah dialaminya. Contohnya, konseling, terapi, dan pelatihan. Kemudian, konsep pemberdayaan. Pemberdayaan adalah upaya mencegah terbentuknya perasaan tak berdaya dan pasrah pada individu atau kelompok individu yang terkena suatu dampak perubahan lingkungan yang merugikan. Misalnya, korban penipuan, kesewenang-wenangan, dan lain-lain. Selanjutnya ada fokus dalam strategi intervensi. Price dan kawan-kawannya mengemukakan perbandingan antara orientasi klinis dan orientasi komunitas dalam strategi intervensinya. Orientasi klinis memperhatikan bagaimana mengatasi gangguan pada tingkat individual, organisasi, dan komunitas. Pada tingkat individual, orientasi klinis melakukan terapi somatis dan terapi tradisional. Pada tingkat organisasi, orientasi klinis melakukan terapi kelompok, pendidikan khusus, dan pendidikan remedial pada kelompok rentan. Sedangkan pada tingkat komunitas, orientasi klinis melakukan institusionalisasi atau memberikan fasilitas khusus bagi mereka yang mengalami disability. Di sisi lain, orientasi komunitas mengutamakan peningkatan kompetensi. Pada tingkat individual, orientasi komunitas melakukan pelatihan keterampilan dan program pencegahan untuk orang-orang yang beresiko tinggi. Pada tingkat organisasi, orientasi komunitas melakukan pelatihan dan konsultasi untuk meningkatkan kompetensi berorganisasi para anggotanya. Sedangkan pada tingkat komunitas, orientasi komunitas menciptakan program pencegahan menyeluruh dalam masyarakat untuk mengurangi stres lingkungan dan meningkatkan keberdayaan penduduk. Dan yang terakhir dari psikologi komunitas ini memiliki metode-metode intervensi dalam perubahan. Yang pertama ada konsultasi, yaitu mengajak orang-orang yang mempunyai peran yang besar dalam masyarakat, seperti guru, polisi, rohaniawan, dan lain-lain, untuk membahas dan membantu mengatasi masalah kesehatan mental masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat yang terjangkau intervensi lebih banyak dibandingkan bila intervensi hanya dilakukan oleh tenaga profesional saja. Yang kedua, mengadakan pelayanan masyarakat atau community lodge sebagai pengganti layanan rumah sakit, tempat penitipan sementara bagi penderita gangguan jiwa menahun. Yang ketiga, ada intervensi krisis atau krisis intervention. Pemberian bantuan dalam jangka pendek terhadap mereka yang tertimpa krisis dan membutuhkan penanganan yang cepat untuk memulihkan keseimbangan psikis dari klien. Misalnya, memberi bantuan dan dukungan pada orang-orang dalam keadaan stres akut agar mereka terhindar dari gangguan yang lebih parah dan menahun. Yang keempat, intervensi pada usia dini merupakan intervensi untuk mengubah kekurangan anak pada masa perkembangan agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan pada saat dewasa nanti. Contohnya, program ibu bayi dan balita, penyuluhan gizi dan kesehatan, imunisasi. Dan yang kelima, pengembangan berbagai program pelatihan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan dengan membuat tulisan-tulisan singkat tentang upaya-upaya cepat untuk mengatasi berbagai keadaan darurat psikologis, misalnya mengatasi kecemasan, mengatasi stres. B. Psikologi kesehatan. Pengertian psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan adalah bagian dari kekhususan psikologi klinis yang memfokuskan pada kajian dan fungsi kesehatan individu terhadap diri dan lingkungannya, termasuk penyebab dan faktor-faktor yang terkait dengan masalah kesehatan individu. Dasar pemeriksaan psikologi kesehatan adalah adanya hubungan antara pemikiran manusia, mind, dan tubuhnya. Penelitian menunjukkan bahwa variabel psikososial bersama perilaku berlebihan, kebiasaan-kebiasaan tertentu dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit kronis, kecelakaan, dan cedera.
Psikosomatik dan psikologi kesehatan. Psikosomatis berasal dari dua kata yaitu psiko yang artinya psikis dan somatis yang artinya tubuh. Dalam Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders edisi keempat, istilah psikosomatis telah digantikan dengan kategori diagnostik faktor psikologis yang mempengaruhi kondisi medis. Secara singkat, Kellner tahun 1994 mengungkapkan bahwa istilah psikosomatik menunjukkan hubungan antara jiwa dan badan. Dalam pendekatan behavior medicine dan psikologi kesehatan, tidak saja keadaan psikologis spesifik yang mempengaruhi tubuh dan penyakit, tapi semua fungsi psikososial. Misalnya, kebiasaan makan yang kurang baik, merokok, dan gaya hidup yang penuh stres. Hubungan antara pikiran dan perilaku. Hubungan antara pikiran, perilaku, dan penyakit ada yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Contoh hubungan langsung ialah pikiran tentang suatu stimulus psikososial dapat mencetuskan suatu respon psikofisiologis. Misalnya, memikirkan kejadian traumatik menyebabkan jantung kita berdebar, dan terlalu stres juga dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Contoh hubungan tidak langsung antara lain kebiasaan dan gaya hidup. Kepribadian, perilaku, dan kesehatan. Kadang kepribadian merupakan akibat dari suatu penyakit. Misal, seorang penderita tekanan darah tinggi menjadi sangat hati-hati dalam memilih makanan untuk mencegah kambuhnya penyakit tersebut. Penyakit bisa pula muncul akibat kepribadian. Lazarus 1994 membahas adanya 4 jenis penyakit yang diduga berkaitan dengan emosi yang menimbulkan keadaan tak senang, distressing, emosi marah, iri, cemburu, cemas, bersalah, malu, sedih, dan berharap. Penyakit itu adalah psikosomatik, infeksi, jantung koroner, dan kanker. Intervensi dan pencegahan dalam perspektif psikologi kesehatan. Untuk keperluan pencegahan dan promosi kesehatan perlu dilakukan teknik-teknik yang kebanyakan berasal dari pendekatan belajar. Teknik-teknik ini antara lain conditioning responden, extension, relaksasi conditioning operan, biofeedback, strategi kognitif, metode pengelolaan diri, self-management, serta pemberian dukungan sosial juga sangat penting untuk mempertahankan dan mempromosikan kesehatan. Upaya mengurangi perilaku yang mengandung resiko menimbulkan penyakit dan upaya mengikuti dan mempertahankan perawatan dan pengobatan agar penyakit tidak kambuh atau menjadi makin parah merupakan tujuan dari kegiatan pencegahan. Di antaranya adalah makan makanan sehat, latihan fisik, dan mengurangi stres. Selain itu, hidup dengan mengatur jumlah stres yang terjadi juga perlu diperhatikan. Melakukan kegiatan rekreasi, liburan bergembira, hangout bersama teman-teman, kegiatan-kegiatan tersebut dapat menjaga kesehatan fisik dan mental. Mempersiapkan pasien untuk kooperatif terhadap proses di atas juga merupakan salah satu kegiatan preventif psikologi kesehatan. Upaya untuk membina hubungan dokter dengan pasien seperti ini merupakan prevensi tersier dalam psikologi kesehatan. Tujuan memperoleh kesehatan yang baik atau good health dicapai melalui pendidikan, pertumbuhan, dan aktualisasi diri. Bila hal tersebut dilalaikan, akan timbul keluhan-keluhan, ketidaksempurnaan, bahkan kematian prematur. C. Neuropsikologi. Neuropsikologi mempelajari hubungan antara otak dan perilaku, disfungsi otak dan defisit perilaku, dan melakukan asesmen dan treatment untuk perilaku yang berkaitan dengan fungsi otak yang terganggu. Sebagai ilmu, neuropsikologi dianggap sebagai salah satu bagian dari biopsikologi. Bidang lainnya yang juga termasuk biopsikologi ialah psikologi faal, psikologi psikofarmakologi, psikofisiologi, dan psikologi perbandingan. Neuropsikologi berasumsi bahwa perilaku manusia, kepribadiannya, proses psikopatologi, dan strategi kognitif diantarai atau mediated oleh otak. Carlson 1992. Neuropsikologi klinis adalah cabang psikologi klinis yang bertujuan mendeteksi dan mendiagnosis proses neuropatologi dan menjembatani gap antara neurologi dengan ilmu-ilmu perilaku. Neuropsikologi klinis melakukan evaluasi kekuatan yang
kekuatan dan kelemahan aspek kognitif, aspek perilaku, dan aspek psikologis, serta menentukan hubungannya dengan fungsi otak. Newmark 1985. Antecedent atau penyebab gangguan otak organik. Penerapan neuropsikologi dengan menggunakan pendekatan medik dan perlu mengetahui apa saja penyebab atau antecedent dari organic brain damage. Ada 6 variabel yang dapat merupakan antecedent dari gangguan fungsi otak, yaitu 1. Trauma. Mulai dari paling parah atau seperti tabrakan mobil, hingga yang paling ringan yaitu jatuh dari tempat tidur. Ada 3 istilah untuk trauma pada otak, yaitu 1. Gagar otak atau concussion, 2. Pendarahan otak atau contusion, dan 3 yaitu robek otak atau laceration. 2. Vascular accident, yaitu terjadinya penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Yang ketiga, tumor. Yang keempat, penyakit degeneratif, yaitu penyakit yang menyebabkan terjadinya kemunduran, misalnya dementia jenis Alzheimer dan lain-lain. Yang kelima, defisiensi nutrisi atau kurang gizi. Yang keenam, keracunan yang dapat menyebabkan seseorang mengigau atau delirium. Pendekatan dan interpretasi hubungan otak dan perilaku. Ada 2 pendekatan untuk menginterpretasikan hubungan gejala gangguan perilaku dengan kerusakan otak, yaitu yang pertama, pendekatan lokalisasi. Pendekatan lokalisasi menyatakan bahwa kerusakan pada bagian otak tertentu menimbulkan gangguan pada fungsi tertentu pula. Pendekatan lokalisasi ini tidak sejalan dengan prinsip equipotential, bahwa semua bagian otak ikut terlibat suatu kerusakan, bukan hanya sebagian. Yang kedua yaitu pendekatan lateralisasi. Pendekatan lateralisasi menyatakan bahwa ada perbedaan yang mendasar antara fungsi otak kiri dan fungsi otak kanan. Pandangan ini menimbulkan pertanyaan tentang orang-orang left-handed dan right-handed. Metode asesmen neuropsikologi. Ada pendapat yang berbeda mengenai pelaksanaan tes neuropsikologi, yaitu dalam metode dengan baterai standar atau baterai khusus sesuai klien. Administrasi atau 1 alat tes atau lebih. Contoh tes tunggal untuk asesmen neuropsikologi adalah Wechsler Memory Scale atau WMS untuk mengukur ingatan, Wechsler-Berlin View Subtest dan Dunhart untuk mengukur ada tidaknya kemunduran inteligensi, Bender-Gestalt untuk dugaan kerusakan otak. Yang ketiga, interpretasi atau kualitatif atau kuantitatif. Dalam hal interpretasi, dokter cenderung melakukan interpretasi kualitatif, sementara psikolog kuantitatif. Yang keempat atau yang terakhir, mengukur tingkatan defisit fungsi otak yang dinyatakan dalam angka NDS atau Neuropsychological Deficit Scale atau Warsaw 1993. Geografi fungsi dan problema gangguan otak. Yang pertama, daerah frontal diduga berfungsi sebagai narator dan mampu mengatasi internia atau internia overcoming. Kerusakan pada bagian ini menimbulkan frontal lobe syndrome yang ditandai dengan menurunnya beberapa fungsi seperti pengendalian impuls, penilaian sosial, kemampuan membuat rencana, kepedulian akan akibat perilaku, apatis, curiga. Yang kedua, temporal lobe personality yang diduga berkaitan dengan fungsi linguistik. Simptomnya antara lain selalu memberi makna personal dan emosional atas peristiwa biasa sehingga menimbulkan kesan paranoid, kecenderungan terpaku pada suatu hal atau sticky, dan menunjukkan perilaku hipergrafik atau Bernstein dan Nizam 1985. Yang ketiga, gangguan pada daerah parietal diduga berakibat pada persepsi taktil kinestetik. Gangguan pada daerah oksipital diduga berpengaruh pada fungsi visual. Kerusakan otak dapat dideteksi melalui teknik pemeriksaan kedokteran neurologi, antara lain MRI atau
magnetic resonance imaging. Yang kedua EEG, yaitu elektroencephalography, serta PET. D. Psikologi forensik. Psikologi forensik adalah intervensi dari psikologi dan hukum, dan merupakan aplikasi pengetahuan psikologi, khususnya psikologi klinis, pada masalah-masalah yang dihadapi jaksa, polisi, dan lain-lain untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan keadaan sipil, kriminal, dan administratif. Menurut Mr. Berg, yang paling anti atas peran psikologi ialah para jaksa. Hal ini ditanggapi oleh Wigmore, seorang ahli hukum, sedemikian rupa sehingga Mr. Berg akhirnya diadili. Baru pada tahun 1954, Bazelon, seorang hakim, mengakui bahwa psikolog yang mempunyai kualifikasi tertentu dapat menjadi saksi ahli di pengadilan, yakni sebagai ahli gangguan jiwa. Selanjutnya, berkat tulisan dari Loh dalam fase 1992, psikolog yang pada sekitar tahun 1950 hanya dapat menjadi saksi ahli, juga dapat bertindak sebagai konsultan bagi para juri dalam sistem pengadilan di Amerika Serikat. Peran psikologi klinis dalam sistem legal. Dalam hal law enforcement, psikolog klinis dapat melakukan penelitian untuk mengukur dan meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Psychology of Litigation, pembahas dalam prosedur legal pada terdakwa, juri, dan sebagainya. Psikologi klinis dapat memberi nasihat kepada mereka yang mendapat dampak buruk untuk kemudian meninjau memperbaiki prosedur legal. Netzel 1998. Kegiatan psikolog dalam bidang psikolog forensik. Bidang yang dinamakan psikolog forensik mencakup peran psikolog dalam menentukan beberapa hal penting, yaitu 1. Psikolog dapat menjadi saksi ahli. Yang kedua, psikolog dapat menjadi penilai dalam kasus-kasus kriminal. Ketiga, psikolog dapat menjadi penilai bagi kasus-kasus madani atau sivil. 4. Psikolog dapat juga memperjuangkan hak untuk memberi atau menolak pengobatan bagi seseorang. 5. Psikolog diharapkan dapat memprediksi bahaya yang mungkin berkaitan dengan seseorang, misalnya dampak buruk atau mempersenjatai seseorang. 6. Psikolog diharapkan dapat memberikan treatment sesuai dengan kebutuhan. 7. Psikolog diharapkan dapat menjalankan fungsi sebagai konsultan dan melakukan penelitian di bidang psikologi forensik. Netzel dan kawan-kawan tahun 1998 menyimpulkan bahwa ada 5 pokok pembahasan psikologi forensik, yaitu 1. Kompetensi untuk menjalani proses pengadilan serta tanggung jawab kriminal. 2. Kerusakan psikologis yang mungkin terjadi dalam pengadilan sipil. 3. Kompetensi sipil. 4. Otopsi psikologi dan criminal profiling. 5. Hak asuh anak dan kelayakan orang tua atau parental fitness. Criminal profiling memiliki persamaan dengan otopsi psikologi. Keduanya sama-sama menentukan keadaan psikis dan atas data yang ditinggalkan seseorang. Pertanyaan dalam criminal profiling adalah siapa yang melakukan pelaku belum diketahui. Perbuatan kriminal sering kali meninggalkan jejak. Criminal profiling bertujuan mencari pelaku dan menyebabnya berdasarkan tanda-tanda yang ditinggalkan. Psikologi klinis anak dan psikologi pediatri. Pada tahun 1966, ternyata ada 300 psikolog yang bekerja dalam setting pediatri di lingkungan rumah sakit. Klinik-klinik perkembangan yang dibantu adalah anak-anak yang tidak mengalami gangguan berat, namun memerlukan perhatian dan nasihat yang berkaitan dengan perkembangan di masa depan. Bidang ini dinamakan pediatric psikologi. Perhatian yang besar pada kekhususan psikologi anak untuk anak berkembangan karena beberapa temuan yaitu 1. Bertambahnya banyaknya kasus psikopatologi anak yakni 22%. 2. Banyak gangguan yang terjadi pada anak-anak yang mempunyai konsekuensi serius pada usia dewasa. 3. Kebanyakan gangguan pada masa dewasa mungkin berasal dari masalah pada masa kanak-kanak yang tidak terdiagnosis. 4.
Perlu dilakukan intervensi untuk mencegah berlanjutnya suatu gangguan pada anak sampai dewasa. Meskipun pendekatan pada psikologi klinis anak dan psikologi pediatri berbeda, tetap terjadi tumpang tindih antara keduanya. Secara umum, keduanya memperhatikan perspektif perkembangan untuk menentukan ada atau tidaknya gangguan. Misalnya kasus mengompol yang terjadi pada anak 2 tahun akan berbeda dengan anak 12 tahun. Demikian juga perspektif epidemiologis kedua disiplin. Kasus hiperaktif ditemukan lebih banyak pada anak laki-laki. Komunitas tertentu lebih rentan gangguan dibandingkan komunitas lain. Perilaku anak usia yang berubah dari zaman ke zaman. Lingkungan anak, orang tua, guru kadang memiliki pengetahuan yang tidak cukup, kadang keliru tentang anak. Ini dapat menyebabkan mereka tidak dapat mengatasi ketika anak mengalami masalah. Adanya pengetahuan tentang psikopatologi anak yang ditunjukkan pada DSM-3 dan 4 dapat membantu untuk memahami dan merencanakan treatment pada anak. Selain pokok-pokok umum di atas, psikologi klinis anak dan psikologi pediatri juga membahas hal-hal standar dalam penanganan kasus-kasus seperti masalah asesmen, intervensi, pencegahan, dan konsultasi. Sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Jika ingin ditanyakan, silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.